Halo dokter, obat diet suntik sekarang diteliti untuk anak usia 6 tahun. Apakah ini terobosan terapi obesitas anak atau justru terlalu dini? Obesitas anak semakin meningkat, tapi pilihan terapi farmakologis untuk anak di bawah 12 tahun masih sangat terbatas. Sebuah uji klinis fase 3 terbaru meneliti penggunaan liraglutid agonis GLP-1 yang sebelumnya digunakan pada dewasa dan remaja untuk anak usia 6 sampai kurang dari 12 tahun. Pertanyaannya, apakah terapi ini benar-benar efektif dan aman? Selama ini, tata laksana obesitas anak hampir sepenuhnya bergantung pada modifikasi diet, peningkatan aktivitas fisik, dan perubahan perilaku keluarga. Namun, pada obesitas derajat sedang hingga berat, respon itu sering terbatas. Disinilah terapi farmakologis mulai dipertimbangkan. Penelitian ini merupakan randomized double-blind placebo control trial yang melibatkan 82 anak obesitas usia 6 sampai kurang dari 12 tahun dan diterapi selama 56 minggu, plus intervensi gaya hidup standar. Kelompok intervensi mendapat liraglutid injeksi subkutan harian hingga dosis maksimal toleransi 3 mg. Outcome utama adalah perubahan indeks massa tubuh atau IMT. Hasilnya, pada minggu ke-56, IMT turun 5,8% pada kelompok liraglutid, dan pada kelompok placebo, IMT justru naik 1,6%. Hampir setengah jumlah pasien mencapai penurunan IMT lebih dari atau sama dengan 5%. Selain itu, dipertemukan perbaikan HbA1c, tekanan darah diastolik, dan indikator adipositas. Artinya, efeknya bukan cuma kosmetik, tapi metabolik juga. By the way, sebelum kita lanjut, sesuai nih dengan pembahasan kita kali ini. Seluruh dokter layak mendapatkan asisten andal yang gak pernah tidur. Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI juga bisa bantu dokter untuk memahami berbagai macam pedoman terbaru atau penelitian baru dengan mudah, seperti pedoman dan penelitian yang kita bahas di video ini. Jangan khawatir ya dok, Alomedica AI ini dipersembahkan oleh platform dokter yang terpercaya, dikembangkan oleh dokter, khusus untuk dokter di Indonesia. Berikan layanan kesehatan yang konsisten, aman, dan berbasis bukti untuk setiap pasien, setiap saat. Tinggal buka Alomedica AI. Tomorrow's doctors, use Alomedica AI today. Tapi ada beberapa poin penting nih. Pertama, 80% anak mengalami efek samping gastrointestinal, terutama mual dan muntah, dengan 11% peserta menghentikan penggunaan obat karena efek samping tersebut. Efek samping gastrointestinal berdampak lebih besar pada anak-anak daripada orang dewasa loh. Apalagi mual yang terus-menerus mempengaruhi prestasi ke sekolah, status gizi, dan hubungan psikologis anak dengan makanan. Oleh karena itu, rasio manfaat dan resiko pada populasi ini lebih sempit daripada pada orang dewasa. Kedua, obatnya harus diberikan injeksi setiap hari. Ini tentu menjadi sangat lebih menantang jika dibandingkan dengan GLP-1 lainnya yang dapat diberikan per oral atau suntikan mingguan saja. Ketiga, setelah terapi dihentikan, sebagian efek penurunan IMT mulai berkurang. Ini menunjukkan obesitas kemungkinan tetap membutuhkan terapi jangka panjang. Penelitian ini mengawali tren studi mengenai GLP-1 untuk obesitas anak. Namun, liraglutid memiliki kekurangan. Efektivitas penurunan berat badannya lebih rendah dibandingkan agen lain dan memerlukan injeksi harian, berbeda dengan regimen mingguan atau oral pada dewasa. Kedepannya, semaglutid dan tirzepatid diprediksi akan menggeser posisi liraglutid sebagai pilihan utama berkat efikasi dan kenyamanan penggunaan yang lebih baik. Di Indonesia, tantangan terbesarnya justru adalah kepatuhan terapi, biaya, serta kesiapan keluarga terhadap terapi injeksi jangka panjang. Oleh karena itu, seleksi pasien menjadi kunci. Obat GLP-1 membuka era baru terapi obesitas pada pediatrik. Tapi pada anak, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah berat badan turun, tapi apakah manfaatnya lebih besar dari resikonya. Efek samping dengan 1 dari 10 anak perlu menghentikan obat dalam penelitian ini perlu dipertimbangkan, dan risiko dalam jangka panjang.
Jadi, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait GLP-1 agonis untuk anak ya. Jadi dok, apakah menurut dokter terapi farmakologis obesitas anak sudah waktunya menjadi praktik rutin? Sekian dulu video kita kali ini ya dok. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info ter-up-to-date yang lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!